yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Wirajaya LC. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil 'alamin وعلمنا نهضة الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, segenap para satis, ustadzat, si berkesempatan hadir di malam makin dikit, yang akurat tidak bisa yang sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat yang berlebihan. Mudah-mudahan para satis kita, ustadz kita, guru-guru kita selalu diberikan kesehatan, keafiatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati pengurus masjid, pengurus remaja masjid, bapak kepala desa, bapak kepala wilayahan, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir di malam makin dikit. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tinggalin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di malam makin ini Bapak Ibu tiang pengurus kami mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Tiang pengurus kami kumpul hadir di masjid ini Bapak Ibu merupakan satu nikmat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempatan ini sangat berharga Bapak Ibu untuk kita mengajak diri kita pribadi, untuk mengajak diri kita pribadi Bapak Ibu, dan mengajak dari bidadari anak-anak kita semua untuk senang terhadap majelis ta'lim, untuk senang terhadap pengajian yang mudah-mudahan Bapak Ibu dengan yang berurusan ini tetap hadir di majelis ta'lim. Bapak Ibu, kita semua ya, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang tugasnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dapat kita laksanakan segala bentuk kewajiban kita dengan semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa Wa
yang kami beserta semua keluarga kita mendapatkan syafaatul kubra dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibu kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam niki yang sami berkesempatan untuk bersilaturahim dan mudah-mudahan kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj Bapak Ibu adalah dua kejadian dalam satu waktu. Isra Mi'raj ini Bapak Ibu ada dua hal sih terjadi di sumpuk waktu. Nabi ini pertama disebut Al-Isra, yaitu diberangkatkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam langan Masjidil Haram tiba Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Yang kedua kejadiannya adalah Mi'raj. Mi'raj itu diangkatnya Rasulullah SAW dari Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa sampai di atas langit ketujuh yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Lalu sebelum kejadian itu Bapak-bapak Ibu hormati Allah, ada peristiwa atau hikmah yang sangat luar biasa yang bisa dan urusan hadirkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hikmah yang pertama yang bisa kita ambil dalam Isra Mi'raj Bapak Ibu hormati Allah. Yang pertama adalah setiap sesuatu yang kita rencanakan, setiap sesuatu yang kita pengenkan Bapak Ibu, yang sesuatu itu adalah kebaikan, maka tentu Bapak Ibu akan mendapatkan rintangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nenek yang memusati dari dengan bagus, rintangannya arah dengan Allah, cobaannya arah dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang dinami yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika istri beliau tercinta Siti Khadijah dengan paman beliau Abu Thalib yang menjadi tameng, yang menjadi nabi, lamun bahasa Singapura Bapak Ibu, dia jadi penjaga yang selalu menjaga beliau Bapak Ibu dari apa? Dari gangguan-gangguan kafir Quraisy ketika berdakwah. Tetapi dua orang ini Bapak Ibu meninggalkan beliau, sehingga di satu ketika Bapak Ibu akan Allah Rasulullah SAW itu pergi kemana? Pergi ke kota Taif namanya. Untuk Nabi Muhammad untuk mencari perlindungan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu mendengar bahwa masyarakat Taif itu dengan si lembut akhirnya masyarakat Taif itu orang-orang yang baik hatinya Bapak Ibu. Tapi ternyata setelah datang Taif Bapak Ibu dengan berjalan kaki, jaraknya itu 100 kilo Bapak Ibu, ditempuh dengan jalan kaki. Apa yang didapatkan di sana Bapak Ibu? Goyon nanti, goyon ada kepengenan, goyon ada ketemupin Bapak Ibu. Dia teman sampai di kota Taif sudah Nabi sudah mendapatkan perawatan. Ini menunjukkan Nabi Bapak Ibu, lamun sesuatu si bagus memang arah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Coba pada sirih Bapak Ibu marah kita. Lamun ke jalan saya ke masjid Bapak Ibu, Bu ampreh. Ya, ampreh pakaian Bapak Ibu. Saya ke masjid anak ngomongkan batu. Aku nih. Lah, ke masjid pakaian bagus selalu pakai pakaian. Anak doang komenan Bapak Ibu. Apalagi makin komenan netizen, itu luar biasa. Ya. Saya ke masjid Bapak Ibu masih nanti masih unik lah. Tumben selain lacek hidup kejadian di Nobe, saya ke masjid benar-benar. Ya. Papa saya ke masjid dengan nanti Rosa. Kata serba salah. Andai ke masjid ke kuning. Selain hidup di Mumbai yang sandal di masjid dari gerbang. Ya. Saya tidak bagus ke masjid ke kuning. Tumben lah ke masjid.
Dalam benar Bapak Ibu, tidak. Jadi inilah Bapak Ibu, setiap sesuatu yang baik itu pasti mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an jelas bahwa Bapak Ibu menghormati Allah. Ya. Apakah kita semua Bapak Ibu mengira setelah kita beriman kemudian murah dalam surga? Tidak Bapak Ibu. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah manusia itu mengira ketika dia sudah mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti Bapak Ibu cobaan itu ada di dalam hidup kita. Ya. Terutama kalau kita berniat untuk apa? Melakukan sesuatu yang bagus, pasti ada cobaan. Ya. Sehingga Nabi Bapak Ibu setelah cobaan tersebutlah kemudian kesuksesan itu akan datang kepada diri kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Bapak Ibu menghormati Allah. Ya. Apakah manusia itu akan mengira? Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian wahai manusia itu akan masuk surga dengan mudah, kata Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah itu tahu bahwa Ibu saya situ tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kaca saya situ tentu sabar terhadap cobaan. Inilah hikmah Isra Mi'raj yang pertama Bapak Ibu, supaya bagaimana cara kita hidup Bapak Ibu menahan musibah, menahan cobaan di dalam kehidupan Bapak Ibu, kita itu apa? Kita itu hadapi dengan sabar. Dedek lalu Nabi dedek lalu gedang siri dan lain sebagainya. Lebih-lebih dedek ketika putus asa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala dek nempin hambana cobaan ke Bapak Ibu kecuali cobaan niki baru isi lewati si hamba niki. Niki yang pertama Bapak Ibu menghormati Allah. Yang kedua, hikmah dalam peringatan Isra Mi'raj, perjalanan Isra Mi'raj niki Bapak Ibu, ada hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau berangkat kemana? Ke Masjidil Aqsa. Yang dilakukan pertama adalah apa Bapak Ibu? Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW untuk Nabi untuk membelah dada beliau. Apa yang dilakukan? Nah, tujuannya adalah adik Nabi Muhammad SAW itu bersih dengan Nabi, langan hal-hal atau sifat-sifat tercela atau sesuatu yang tidak baik. Hikmahnya dengan kejadian ini Bapak Ibu, Rasulullah dibelah dadanya kemudian dicuci hatinya. Hikmah adab yang sangat luar biasa ada di dalam kejadian ini. Apa Bapak Ibu? Oh, kesunahan Bapak Ibu lamun kebadayaan kaca dengan lamun bertamu ojo balik batur, lamun bertamu kaca dengan seatasan misalkan kedudukannya atau dengan si lebih mulia dengan itu Bapak Ibu, maka sunnah ada sak bagusan persiapan di diri. Ya. Kebudayaan kecil bupati Bapak Ibu sempel dan kali apa? Kalau tanggung kali udah lalu dibangkat pasti namun kebudayaan kecil bupati setidak-tidak Bapak Ibu lamun dia berdua suatu topel kemarin bagus pentopel pentopel setidak namun dia berdua Bapak Ibu suatu pentopel hingga untuk nanti Bapak Ibu ada berpenampilan rapi di depan bupati orang gembel Bapak Ibu berdaya kecil bupati sampai lebih juga tahu di kantor bupati. Nah ini Bapak Ibu menghormati Allah menunjukkan bahwa hikmah perjalanan Isra Mi'raj itu ada pelajaran akhlak di situ. Lamun bertamu coba lihat batur, lamun bertamu
balik dengan Bapak Ibu ada sahabat besar penampilan. Ada nabi, ada sahabat hapus tentang betul isi waktu. Tidak nabi, tidak pada ruang gembel, tidak pada ruang dengan dewa mandi dan pertama ujuk balik betul. Kalau nabi Bapak Ibu, apa nih batur? Mandi dengan ini selain lacet, kan? Nah, ini penting Bapak Ibu. Nah, begitu pula Bapak Ibu ketika kita mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam datang misalkan ada masjid atau misalkan dalam jaga sembahyang, maka lakukan sembahyang Bapak Ibu nenek sangat-sangat pakaian. Lamun sembahyang harus bagus-bagus pakaian Bapak Ibu, terutama hadir menjadi santri, hadir di pengajian sembahyang Bapak Ibu, minimal Bapak Ibu kemari dulu, ya, terutama dalam keluarga dalam bangsa. Kan biasa mau debat bawi kejadian ada dengan Nabi dengan bertanya doa otomatis ya lelah jadi bangsa. Maka kalau kita misalkan naik kemana, naik ke masjid untuk melaksanakan sholat Bapak Ibu, minimal tapi minimal mati untuk kemudian lakukan mantap. Ada sahabat yang sembahyang dedek Nabi Bapak Ibu, Allahu Akbar, Muhammad, amun kelelek, amun kelabang ekor, ya, amun kelabang ekor, tak kusuk. Kita doa kadang-kadang tak kusuk dalam bau badan kita, apalagi dengan Bapak Ibu terpuji Allah. Maka ini sunnahnya Bapak Ibu, kita itu apa? Kita itu membersihkan diri kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikat gigi Bapak Ibu penting, terutama lamun Nabi, lamun tetaek sholat subuh. Sholat subuh itu Bapak Ibu sebelum kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, sikat gigi dulu. Kenapa Bapak Ibu? Baris sepuh. Lamun kuade, yuk bu Nabi, bu tengase, bu uras, bu tetuis, baris sepuh. Berbermekenas misalnya ibu, berbermekenas, berbermekenas sini Bapak Ibu, Bapak marah lamun kuade, yuk tidak baris sepuh. Maka sebelum kita naik ke masjid, sebelum kita sholat, bersihkan dulu mulut kita dengan Nabi, ya, dengan kita, dengan kita Nabi, dengan kita menyikat gigi. Ada senapi dedek terganggu, cuma kau selain Bapak Ibu, bareng Nabi, takbiratul ihram Allah. Bu ampun nembok marah ampun. Beweh 2 setahun. Berhenti dan usuk Bapak Ibu. Nah, mengapa penting Bapak Ibu? Ini pelajaran yang diberikan di dalam Isra Mi'raj Bapak Ibu dan Allah. Bagaimana sebelum kita ketemu dengan orang lain, sebelum kita itu sholat, terutama mendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang bersih pakaian, ada yang bersih awak, ada yang bersih tempat kita Bapak Ibu dan Allah. Nah, ini adab Bapak Ibu. Yang ketiga, dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan adab Bapak Ibu dalam Allah berbicara bertamu ojo balik dengar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika diajak naik oleh malaikat Jibril, ya, itu sampai ke mana? Sampai ke pintu daripada langit pertama. Hal ini dijelaskan di dalam syarah Sahih Muslim Bapak Ibu. Syarah Sahih Muslim ini ke alat jilid kedua. Nah, Isra Mi'raj itu dibahas di mana? Di jilid pertama. Diceritakan di situ bahwa Bapak Ibu ketika malaikat Jibril alaihi
kata Rasulullah, naik ke lantai kemana? Ke lantai atau ke langit pertama, itu Jibril alaihissalam ya ngetuk pintu Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap langit niki punya penjaga. Langit pertama sampai langit ketujuh. Adab niki Bapak Ibu adalah adab bertamu. Berbagai cara bertamu, ojo balik tengah. Yang pertama Bapak Ibu, ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril itu Nabi sampai di langit pertama untuk pintu, tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalam dulu. Ini adab si pertama Bapak Ibu. Ya, lamun datang wajib barin batur, lamun datang wajib barin dengar, bersalam dulu, lamun bagusan dan bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kadang-kadang mohon maaf, Waalaikum, salam. Ya, enggak, harus jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu. Lamun dua bersalam sekali, nek terjawab sampai balik, bersalam kedua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok. Ya. Lamun nek terjawab balik kedua kali, bersalam kedua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok. Lamun nek terjawab Bapak Ibu sampai kedua kali, bagaimana adab kita sebagai tamu Bapak Ibu? Oh, berarti ada dua kemungkinan. Si pertama berarti epen bade mungkin dek nara ele bade. Sang kedua Nabi Bapak Ibu, oh mungkin epen bade yang dek kemere terima tamu. Ini kadang-kadang mohon maaf ya, maksa kita sejari tamu. Ya, pintu dulu. Assalamualaikum. Tok. Dia terjawab. Lain. Pintu bawah dengan segedor. Tok. Assalamualaikum. Dari dengan ni. Dia terganggu orang Bapak Ibu rahmati Allah. Bertamu itu lewat mana? Lewat pintu dan depan. Terus selanjutnya Bapak Ibu sebut diri ke. Tok. Assalamualaikum. Wiranya datang bertamu nih. Dedek teduk. Assalamualaikum. Saino ide. Segera pilih aku. Nih. Maksa Bapak Ibu. Jadi apa? Kita sebut nama kita. Itu ada bertamu. Yang kedua, Bapak Ibu bagaimana? Kalau kita dibukakan pintu, mohon maaf, ini adab yang sangat penting. Kalau kita misalkan datang ke rumah orang, itu kita ngetok, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan rumah sedang buka pintu, dedek ngancang dedek juru lawan menghadap pada lawan. Kenapa? Dia tahu ada seringan dengan baru mandi. Liwat. Dia tahu Bapak Ibu. Maka apa? Adabnya kalau kita bertamu setelah kita ngetuk, tok. Assalamualaikum. Ada samping Bapak Ibu. Lalu temukan pintu sinten bagi Bapak Ibu. Lalu arah sesuatu sinten nanti. Ndek keruan di dalam balik, ndek bawa ingat Bapak Ibu macam. Nah ini adabnya. Dong itu jawab Bapak Ibu tidak. Apa assalamualaikum baru dan balik ke pemerintah. Berarti diganggu Bapak Ibu. Enggak boleh seperti itu. Ya. Enggak boleh. Maka apa? Ada bertamu. Ini diajarkan oleh malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW ketika beliau itu nyampe di mana? Nyampe di langit yang pertama. Penting ini Bapak Ibu. Cara kita apa? Cara kita untuk bertamu ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu rahmati Allah. Hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita harus tawadhu. Apa cara tawadhu? Tawadhu itu adalah rendah diri Bapak Ibu. Berbicara lalu terkenalan baca dengan bahwa
sombong. Namun kenalan dengan Nabi dek terganggu seolah-olah menyombongkan diri. Ambil contoh Rasulullah SAW Bapak Ibu ketika nyampe di langit pertama itu bersalam kepada malaikat yang menjaga itu langit. Apa yang kedua? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya kedua. Aku yang dijawab Bapak Ibu. Oh Muhammad ini. Muhammad ini. Artinya Nabi beliau tidak berkenalan, beliau tidak kemudian menyombongkan dirinya. Oh yang datang ini adalah manusia yang paling mulia. Aku ini adalah penghulu para nabi. Aku ini adalah Muhammad yang akan pertama kali masuk surga. Bukan begitu Bapak Ibu. Dia terganggu kenalan diri ke semua laku gelar bih tersebut. Saya sini Bapak, aku nih. Oh saya adalah Profesor Dr. Insinyur Haji Agus Tohyal Kholik, SPD, MPD, SE, ME, MSc, PhD. Selaku gelar yang disebut Bapak Ibu. Ya, selaku gelar yang disebut. Di mana itu saya ini kepala desa, saya ini bupati, saya ini. Mohon maaf, itu bukan adab orang kenalan Bapak Ibu. Adab orang kenalan itu apa? Sebutkan nama. Siapa sih Bapak? Oh saya ini Muhammad Wirajaya. Bila kemudian Nabi sebut diri, oh kenalkan, saya Tuan Guru Haji Muhammad Wirajaya MC Insos. Ya. Budoi sendiri dokter, budoi apotek, budoi praktek. Sombong dalam menentang Bapak Ibu. Maka biasa-biasa saja. Ya. Kalau apa? Kalau kita sedang memperkenalkan diri cukup ya kita itu sebut nama. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tidak boleh sombong. Saya namanya manusia itu Bapak Ibu. Ya, harus rendah diri. Walaupun kita tuan guru, walaupun kita ustaz, Bapak Ibu, karena berkenalan cukup badak saya alang selesai. Ya, diganggu. Ya, bukan adabnya Bapak Ibu ketika kita kenalan selaku gelar, selaku jabatan kemudian kita sebut. Itu seolah-olah seperti orang yang sombong. Ini yang dilakukan Bapak Ibu oleh siapa? Oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ketika beliau itu Nabi ya sampai di langit pertama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu rahmati Allah. Aku menerima istri Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Yang diterima adalah perintah sholat. Kembali sembahyang niki Bapak Ibu angka nyerang. Ya terima langsung mengisi Rasulullah SAW. Angka gede para perintah si lain. Contoh perintah Nabi, perintah zakat Bapak Ibu cukup malaikat Jibril turun. Ya, bawa ayat. Ya, aqimus shalah wa atuz zakah. Manusia keluarkan zakat. Selesai. Haji, aku ini dalil walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pada haji dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Puasa kuning ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cukup ayat turun Bapak Ibu. Lagu sembahyang dan cukup ayat turun Bapak Ibu. Lagu Nabi harus Rasulullah SAW itu menerima langsung. Kembali Bapak Ibu karena siaran sembahyang santar sing istimewa. Istimewa langan Nabi, istimewa langan waktuna, istimewa langan pengerjaannya, istimewa langan tahun terang. Lamun si lain mohon maaf Bapak Ibu puasa. Nanti lamun kesakit Bapak Ibu wajib kepenting berpuasa. Ndek wajib. Zakat lamun ndek man arah isi berzakat Bapak Ibu ndek wajib berzakat. Haji lamun ndek teman mampu
lamun sembahyang bapak ibu tidak tabah. Enggak boleh orang tidak sholat bapak ibu hormati Allah. Walaupun mohon maaf dia itu mengalami sakit yang namanya sakit stroke. Ya. Selama hayat masih dikandung badan, selama Nabi nyawa masih ada di dalam awak ini bapak ibu masih wajib harus pelaksanaan siaran sembahyang ini. Berarti kita tahu, ya, pun dia tahu berdiri bapak ibu toko, namun dia tahu toko berbaring, pun dia tahu berbaring berdiri, namun dia tahu berdiri Nabi kedipan mata bapak ibu, namun dia tahu kedipan mata cukup dengan hati. Dedek balik ke apa kena? Dedek sembahyang dengan hati dulu. Ya, salah ini bapak ibu. Ya, harus siaran sembahyang pegawaian awam dulu. Dengan langsung tayang pojok sembahyang hati. Ya, sembahyang awam dulu bapak ibu takbir, rukuk, sujud, ya harus sembahyang. Ya, dan kamu Nabi ini pada tokol-tokol ya, maka orang sembahyang sudah, wah sembahyang. Dia balik pagi tak merujuk, masih ngajak kamu. Dan tahu itu sembahyang pakai si gawe, uni. Ini dalam sembahyang penuh bapak ibu, coba ngarang penuh. Susu ngarang mesin dia. Ya, yang noah. Lalu si alam sembahyang di dalam syariat itu Nabi ya takbiratul ihram, ya ruku, ya sujud, ya salat, ya harus sembahyang. Lalu dek penuh bapak ibu di dalam sembahyang benar bapak ibu. Dia pun harus bapak ibu terakhir, dia pun harus siaran sembahyang itu harus diterima langsung wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya sholat itu bapak ibu menghimpun 5 dari rukun Islam. Dalam pelaksanaan sholat itu arah rukun Islam 5 itu bapak ibu. Apa rukun Islam? Yang pertama